Selamat pagi anak-anak. Baik, ketemu lagi kita di TKSM. Jadi, mulai hari ini nanti sampai beberapa hari ke depan itu jadwal TKSM akan saya gunakan terus mengingat materi kalian yang belum selesai. Jadi akan saya selesaikan sampai sebelum ujian akhir kenaikan kelas atau PAT. Baik, langsung saja. Kemarin kan kita sudah belajar bersama tentang macam-macam rangkaian motor 3 fasa. Nah, kemarin kita sudah belajar start delta, sudah belajar forward reverse beserta dengan rangkaiannya. Kenapa bisa disebut start delta, kenapa bisa disebut forward reverse. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir dari motor 3 fasa, motor AC, motor DC, yaitu adalah perhitungan motor 3 fasa. Baik, langsung saja kita masuk ke sini. Nah, perhitungan motor 3 fasa. Nah, jadi ini adalah materi terakhir tentang motor. Nanti di sini kita akan menghitung kira-kira motor 3 fasa itu kecepatannya sekian, slipnya berapa. Kalau misalnya slipnya sekian, kecepatannya berapa, kecepatan rotornya berapa, kecepatan sinkronnya berapa, nanti akan kita hitung di sini. Hal itu biasanya digunakan untuk menghitung efisiensi motor. Nah, perhitungan motor 3 fasa, rumus 1 itu adalah untuk menghitung kecepatan putar. Nah, kecepatan putar itu biasanya sering kita juga menyebutnya itu kecepatan sinkron. Biasanya itu satuannya dalam bentuk RPM dan disingkatnya itu menjadi NS. Nah, NS itu berarti S-nya adalah sinkron. Nah, rumusnya adalah seperti di bawah. NS atau kecepatan sinkron atau kecepatan putar. Rumusnya adalah 120 titik, titik ini artinya dikali, berarti 120 dikali F dibagi P per P. Nah, kira-kira NS itu apa, F itu apa, P itu apa? Jadi NS itu adalah kecepatan sinkron atau RPM satuannya. F-nya yang ini, itu dia adalah frekuensi, sedangkan P-nya ini adalah banyaknya kutub. Jadi kutub di dalam motor 3 fasa itu biasanya ada yang 6 kutub, ada yang 4 kutub, tergantung jenis motornya. Nah, maka untuk menghitung besarnya kecepatan sinkron, kita harus mengetahui dulu banyaknya kutub itu berapa. Nah, biasanya itu langsung diketahui, kita tidak perlu mencari. Itu rumus yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal, biar kalian lebih paham. Kalau cuma rumus kan mungkin agak sulit ya, jadi kita langsung masuk ke contoh soal. Saya di sini akan lebih pelan-pelan. Sebuah motor induksi 3 fasa, sebuah motor induksi 3 fasa, motor AC, dia memiliki 6 kutub. Nah, dia memiliki 6 kutub. Disuplai sumber sebesar 60 Hz. Nah, berarti sudah ada 2 poin yang kita ketahui. Kecepatan rotor pada beban penuh adalah 1140. Nah, tambah 3 lagi yang sudah kita ketahui. Ya, yang kita ketahui. Kemudian yang ditanyakan adalah A, kecepatan sinkron dari medan magnet. Ingat ya, sinkron. Kalau yang diketahui adalah yang rotor. Nah, dari soal ini ada 3 poin yang sudah kita ketahui keterangannya. Yang pertama, 6 kutub tadi. Nah, maka bisa kita simpulkan P adalah sama dengan 6. Kemudian, yang berikutnya disuplai sumber sebesar 60 Hz. Nah, berarti apa? Ya, berarti adalah F kecil. F kecil adalah 60 Hz. Kecepatan rotor pada beban penuh adalah 1140 rpm. R berarti apa? NR. Nah, NR-nya sebesar 1140 rpm. Nah, kemudian kita mengerjakan dari yang A dulu. Maka dari yang kita ketahui di sini itu maka A itu adalah kecepatan sinkron dari medan magnet. Dia otomatis menggunakan rumus 1. Nah, rumus 1, nah ini ya, rumus 1 adalah rumusnya NS atau kecepatan sinkron, yaitu 120 dikali F kecil per P. Nah, berarti 120 dikali F-nya adalah berapa ini? Ya, F-nya adalah 60. Nah, dibagi P. P-nya berapa? P-nya adalah 6. Nah, P-nya 6 ya. Sama dengan 120 ini tadi dikali 60 dibagi 6. Nah, 60-nya ini bisa kita coret. Kita coret. Maka dia dapatnya 1 dibagi 6 kan? Ini dapatnya
10. Nah, berarti kan tinggal 120 dikalikan 10. 120 dikali 10 dibagi 1. Nah, maka hasilnya 120 dikalikan 10. Hasilnya tambahin nolnya berarti 1200 rpm. Nah, itu yang rumus 1 menggunakan NS. Kalau kalian butuh penjelasan saya, Bu ini saya belum mudeng rumus yang ini, silahkan. Nggak apa-apa, saya selalu terbuka untuk kalian tanya tentang perhitungan ini. Tapi saya rasa cukup paham ya. Baik, kita selesaikan dulu percobaan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Gitu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Selamat siang.